kembali dalam ibadah online sekolah minggu. Nah, anak-anak sudah siap untuk memuji muliakan nama Tuhan? Siap. Iya. Kita akan memuji muliakan nama Tuhan. Kita akan ucapkan selamat pagi Tuhan. Kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan untuk memuji muliakan nama Tuhan, kita akan siapkan hati dan kehidupan kita. Kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Ayo anak-anak yang manis semuanya, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang indah pada hari ini Engkau masih izinkan kami untuk kami memuji muliakan nama-Mu. Jadikan kami Tuhan anak-anak yang takut akan Engkau, terlebih lagi anak-anak yang setia beribadah kepadamu. Kami sudah siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Masih tetap semangat ya Bu Elis? Semangat. Iya, anak-anak kita sekali lagi akan memuji muliakan nama Tuhan. Bu Bibit, tanyakan apa kabar anak-anak di rumah? Baik. Puji Tuhan. Nah, anak-anak ajak teman-teman anak-anak yang lain tuh ikut beribadah bersama-sama ya. Kakak atau adiknya, yuk berikan yang terbaik, kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita akan pujikan, halo apa kabar? Halo apa kabar teman? Apakah baik-baik saja? Tepuk tangan, injak bumi, putar-putar, cari yang lain. Cari yang lain. Nah, anak-anak cari teman untuk bisa beribadah bersama-sama dengan anak-anak ya. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, walaupun anak-anak masih beribadah di rumah, tetapi anak-anak harus tetap selalu bersukacita, bergirang senantiasa. Betul Bu Elis? Betul. Iya, kita akan pujikan sekali lagi bersama-sama, saya bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, jadi saksi karena cinta Tuhan. Siang malam selalu sembahyang, saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebab?
tetap setia, siang malam selalu sembahyang. Nah, anak-anak, dalam setiap kehidupan kita, ya, meskipun pandemi corona ini anak-anak beribadah di rumah, tetapi anak-anak jangan lupa bahwa setiap perjalanan kita harus selalu sertakan Yesus. Ya, bersama-sama kita akan pujikan sekali lagi, Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Puji Tuhan. Bu Elis, anak-anak tetap semangat ya Bu Elis. Ya. Memuji muliakan nama Tuhan, berikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, anak-anak, dalam setiap perjalanan kehidupan kita, Tuhan Yesus pasti akan berikan apa Bu Elis? Kemenangan. Nah, kita akan Amin. pujikan bersama-sama, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ya, anak-anak, puji Tuhan, anak-anak bisa beribadah, memuji muliakan nama Tuhan hari ini, itu adalah sebuah kemenangan. Nah, anak-anak, kita tadi sudah banyak sekali memuji muliakan nama Tuhan. Sekarang tiba waktunya kita akan menyiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan pujikan Bu Elis seperti wanita. Bu Elis akan pimpin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupan.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari anak-anak, kita akan berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita akan siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama-Mu. Layakkan pujian kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan, beri tanah hati kami, tanah hati yang baik, untuk kami mau dibentuk selalu dengan firman-Mu. Jadikan kami anak-anak yang manis ketika kami beribadah kepadamu dengan memberikan yang terbaik, tidak sambil bermain ataupun bercanda, tetapi dengan sungguh-sungguh kami mau mendengarkan dan terlebih lagi melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, kita berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Dan hari ini Tante Elis akan bercerita kepada adik-adik semua yang ada di rumah. Nah, puji Tuhan, tema hari ini ialah manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, sekarang kita akan lihat siapakah sebenarnya tokoh yang mempunyai sikapnya manis dan elok parasnya. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, malam hari ini kita akan belajar di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-39. Kita akan baca bersama-sama mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Nah, mari kita akan baca bersama-sama ya adik-adik. Kejadian pasal 39, Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur
apapun selain dari makannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, puji Tuhan adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, tadi Tante Elis memberi judul yaitu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, pasti adik-adik sekarang sudah tahu ya siapa tokoh yang mempunyai manis sikap dan elok parasnya. Nah, nanti kita akan lihat ya adik-adik. Kalau tadi kita baca di dalam ayat yang kedua bahwa Yusuf itu disertai oleh Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan buat adik-adik semua, mengapa Yusuf ini bisa sampai ke rumah Potifar orang Mesir? Nah, negeri Mesir itu adalah negeri yang asing bagi Yusuf sebab Yusuf bukanlah orang Mesir. Nah, kita lihat dulu di dalam Kejadian pasal yang ke-37. Nah, di situ adik-adik boleh menemukan, boleh membaca bagaimana sebenarnya kisah mengapa Yusuf ini bisa sampai ke rumah Potifar. Nah, adik-adik di dalam Kejadian pasal yang ke-37 ini kalau kita baca keseluruhannya, di situ kita akan menemukan bahwa bagaimana perjalanan Yusuf sehingga dia bisa tiba di rumah Potifar. Nah, adik-adik, sekarang yang perlu kita ketahui bahwa siapakah Yusuf sebenarnya ini? Yusuf dia adalah anak dari seorang tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Nah, Yakub ini beserta anak-anaknya tinggal di negeri Kanaan. Nah, Yakub ini mempunyai 12 orang anak laki-laki. Nah, ingat ya adik-adik, 12 orang anak laki-laki. Nah, tetapi Yakub lebih mengasihi kepada Yusuf. Mengapa Yakub lebih mengasihi Yusuf? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di dalam kisah ini dikatakan bahwa Yakub itu lebih mengasihi kepada Yusuf anaknya ini, sehingga Yakub memberikan kepada Yusuf kasih yang lebih daripada saudara-saudaranya yang lain. Sehingga di dalam Alkitab dikatakan bahwa Yakub juga memberikan kepada Yusuf baju yang maha indah, baju yang bagus. Berarti Yusuf ini diberikan kasih yang lebih sehingga ayahnya memberikan kepada dia baju yang maha indah. Berarti adik-adik, baju Yusuf ini lebih bagus dari baju saudara-saudaranya yang lain. Mengapa? Karena Yakub lebih mengasihi Yusuf. Nah, kemudian adik-adik, karena saudara-saudaranya ini melihat bahwa ayahnya lebih mengasihi kepada Yusuf, maka timbullah rasa iri di dalam hati saudara-saudaranya ini. Nah, kemudian Yusuf juga kita kenal di dalam Alkitab sebagai apa adik-adik? Yaitu juru mimpi. Nah, pada satu ketika Yusuf ini menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia mempunyai satu mimpi. Kemudian dia menceritakan kepada saudara-saudaranya. Dia mengatakan bahwa pada saat mereka sedang mengikat berkas yang ada di ladang, kemudian dikatakan bahwa berkas-berkas milik saudara-saudaranya itu tunduk kepada milik Yusuf. Kemudian dia juga menceritakan mimpinya yang kedua bahwa bintang, bulan itu semuanya tunduk kepada Yusuf. Nah, oleh sebab itu adik-adik, hati saudara-saudaranya ini semakin benci kepada Yusuf. Nah, akhirnya satu ketika pada saat mereka sedang menggembalakan kambing domba yang ada di padang, ya, di situ mereka mulai merancangkan satu rencana yang buruk, yang jelek, yang tidak baik buat Yusuf. Mereka ini ternyata diam-diam telah merencanakan bahwa mereka akan membunuh Yusuf, adik-adik. Nah, di sini kita lihat ya, satu sikap, satu perilaku yang sangat tidak baik yang telah dilakukan oleh saudara-saudara siapa adik-adik? Yusuf. Mereka telah merencanakan sesuatu yang jahat terhadap saudaranya sendiri. Nah, itu adalah satu perbuatan yang tidak baik adik-adik ya. Dan yang
Pada saat mereka sedang berada di padang, kemudian Yusuf ini ikut juga ke padang untuk ikut menggembalakan kambing domba milik keluarganya. Nah, sesampainya di sana ternyata saudara-saudaranya juga sudah ada di sana. Kemudian mereka memanggil Yusuf, kemudian di situ mereka mulai berencana bagaimana caranya supaya mereka bisa membunuh Yusuf. Tetapi ada salah satu saudara Yusuf yang tidak setuju kalau Yusuf ini akan dibunuh. Nah, adik-adik perlu tahu siapa namanya, yaitu Ruben. Nah, Ruben ini tidak suka kalau Yusuf ini dibunuh. Nah, kebetulan di padang tempat di mana mereka menggembalakan kambing domba, di situ ada sebuah sumur kosong yang tidak ada airnya. Kemudian Ruben menyarankan kepada saudara-saudaranya agar Yusuf ini biarlah dibuang saja masuk ke dalam sumur kosong, tidak usah dibunuh ya. Kemudian akhirnya mereka semua setuju adik-adik. Pada akhirnya Yusuf ini dibuang masuk ke dalam sumur kosong itu. Nah, setelah Yusuf ini dibuang masuk ke dalam sumur, saudara-saudaranya ini melihat ada banyak orang yang datang. Ternyata itu adalah orang Ismail. Dan akhirnya muncullah kembali niat mereka untuk menjual Yusuf. Nah, kemudian Yusuf ini dijual kepada orang Ismail, adik-adik. Kemudian Yusuf ini diangkat keluar dari sumur, kemudian dia dijual kepada orang Ismail. Nah, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, inilah awal mula pertama Yusuf pergi ke Mesir, ke rumah Potifar. Nah, nanti kita akan lihat pelajaran apa ya yang akan kita ambil dari kisah Yusuf ini. Nah, setelah orang Ismail ini membeli Yusuf dari tangan saudara-saudaranya sendiri, kemudian Yusuf ini dibawa ke Mesir. Nah, di Mesir inilah kembali Yusuf dijual kepada seorang yang kaya. Dia adalah kepala pengawal Raja Firaun, orang yang baik, orang yang kaya. Nah, dijuallah orang Ismail ini menjuallah Yusuf kepada Potifar. Kemudian Potifar membeli Yusuf. Nah, berarti Yusuf ini punya predikat apa adik-adik? Ya, yaitu seorang apa? Budak. Nah, pada zaman dahulu budak itu dibeli. Nah, dibeli itu dengan harga yang bermacam-macam. Nah, Yusuf ini dibeli dengan harga yang tidak mahal adik-adik oleh Potifar. Dia dibeli dengan harga yang tidak seberapa. Sedangkan Yusuf ini berawal bukanlah dia seorang apa adik-adik? Budak. Tetapi dia adalah anak Yakub. Nah, tetapi sampai di rumah Potifar, Yusuf ini berubah profesi menjadi seorang apa? Budak. Budak itu siapa adik-adik? Adalah orang-orang yang disuruh-suruh. Orang yang dipekerjakan di rumah-rumah orang. Kerjaannya itu membersihkan rumah, menyapu, ngepel. Seorang yang tidak dihargai. Tetapi kita lihat di sini, tadi kita sudah baca, Tante Eli sudah mengatakan di dalam ayat yang kedua dari pasal 39 di situ dikatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Nah, kita kembali ke Kejadian pasal yang 37 yang tadi Tante Eli sudah ceritakan bagaimana proses sampai Yusuf bisa sampai ke rumah Potifar. Pertama adik-adik ya, pada saat saudara-saudaranya ini ingin berencana untuk membunuh Yusuf, kita lihat Yusuf itu adalah anak yang baik. Pada waktu itu dikatakan bahwa usia Yusuf baru berusia 17 tahun. Usia yang masih sangat muda ya. Tetapi kita lihat pada waktu kakak-kakaknya berencana untuk membunuh dia, kita baca, kalau adik-adik baca semuanya ya, mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-36, di situ kita lihat bahwa Yusuf sama sekali tidak melawan, tidak memberontak. Dia selalu menunjukkan sikap yang baik. Oleh sebab itu ada ayat yang kita baca tadi di dalam ayat yang pasal 39 ayat yang ke-6, di situ dikatakan bahwa Yusuf ini manis sikapnya dan elok
parasnya. Nah, kita lihat bahwa Yusuf sama sekali tidak melawan. Dia menuruti semua apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia selalu menunjukkan sikap yang baik. Nah, oleh sebab itu, di dalam ayat yang kedua pasal 39 di situ dikatakan Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Nah, adik-adik, yang perlu kita pelajari di sini adalah sikap yang baik. Di dalam pasal yang ke-39 ayat 6 di situ dikatakan adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, di sini kita akan melihat bagaimanakah kehidupan seseorang apabila memiliki manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, lebih dahulu Tante Elis mau kasih tahu ya, apa arti kata manis. Siapa yang pernah makan gula? Siapa yang pernah makan permen? Ya, itu semua rasanya apa adik-adik? Manis. Nah, kalau rasa manis itu pasti disukai oleh semua orang. Ya, buah apapun itu kalau manis pasti disukai semua orang. Tapi kalau pahit, kecut, ya jarang orang yang menyukainya. Tetapi kalau yang namanya manis itu pasti disukai semua orang. Apalagi yang namanya permen. Ya, adik-adik paling suka yang namanya permen. Apalagi permen itu rasanya manis, enak. Nah, adik-adik pasti menyukai. Nah, kenapa Tuhan menyertai Yusuf? Sebab dikatakan manis sikapnya. Nah, orang yang manis sikapnya itu akan disukai oleh siapapun juga, ya. Siapapun orang yang memiliki sikap yang manis adalah sikap yang baik, sikap yang menurut, sikap yang dengar-dengaran, sikap yang taat, pasti akan selalu disukai oleh siapapun. Nah, begitupun juga dengan Yusuf, adik-adik ya, walaupun saudara-saudaranya tidak mengasihi dia, bahkan saudara-saudaranya tega ingin membunuh dia, bahkan dia dibuang masuk ke dalam sumur, tetapi dikatakan Tuhan mengasihi Yusuf. Tuhan menyertai Yusuf. Kemudian hal yang kedua yang dimiliki oleh Yusuf ialah elok parasnya. Nah, kata elok itu berarti cantik adik-adik. Berarti terlihat bagus, terlihat baik, terlihat kalau dilihat itu bagus. Ya, mungkin Tante Elis di sini akan memberi contoh yaitu bunga ini ya adik-adik ya. Nah, bunga ini kelihatannya apa adik-adik? Cantik. Nah, bunga ini saya yakin dan percaya adik-adik di rumah semua punya. Nah, kita lihat bunga ini warnanya bermacam-macam ya adik ya. Ada putih, ada ungu, ada kuning, ya, ada orange. Bermacam-macam warnanya. Nah, kalau kita lihat bunga ini cantik kan? Dan bunga itu dimanapun ditaruh, dimanapun diletakkan akan membuat ruangan itu menjadi apa adik-adik? Cantik. Nah, begitupun juga dengan kehidupan Yusuf. Begitupun juga dengan kehidupan kita. Kalau kita punya sikap yang manis, kalau kita punya paras yang elok, ya paras itu bukan berarti wajah terlihat cantik, enggak ya adik-adik. Dikatakan kehidupan kita, kepribadian kita, ibaratnya seperti bunga ini adik-adik ya, diletakkan dimanapun, dia akan membuat ruangan itu menjadi cantik, menjadi bagus. Nah, begitupun juga dengan kehidupan adik-adik yang ada di rumah. Biarlah kita mau mengambil contoh pribadi seorang yang bernama siapa tadi adik-adik? Yusuf. Dia mempunyai sikapnya manis dan elok parasnya. Nah, biarlah kehidupan kita juga seperti Yusuf, selalu disertai oleh Tuhan. Sebab walaupun dia berada di mana, di dalam situasi dan kondisi bagaimanapun, sikap manis dan elok ini tidak berubah di dalam kehidupan Yusuf. Dia tetap baik walaupun orang berbuat jahat kepada dia, saudara-saudaranya berbuat jahat kepada dia, tetapi sikap dasar yang dia punya yaitu manis sikapnya dan elok parasnya itu tidak berubah.
ya. Dia tidak melawan walaupun saudara-saudaranya berbuat jahat kepada dia. Dia tidak membantah, dia tidak berusaha untuk menolak apapun yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Nah, sampai ke rumah Potifar juga demikian. Walaupun di situ dia diangkat menjadi sebagai kepala dari orang-orang yang bekerja di dalam rumah Potifar, dia lantas tidak menjadi sombong, adik-adik ya. Walaupun dia dipercayakan banyak hal dalam hidupnya, dia tidak menjadi sombong. Sikapnya dikatakan di dalam Alkitab tadi apa, adik-adik? Manis dan elok. Nah, oleh sebab itu biarlah kita sebagai anak-anak sekolah minggu, kita tetap memiliki kedua sikap ini. Manis sikapnya dan elok parasnya. Supaya kita bisa seperti bunga ini, adik-adik, menghiasi dimanapun saja kita berada. Kita mau ditaruh di mana, di situ kita akan terlihat indah. Nah, kalau bunga ini ditaruh di pojok dimanapun, pasti membuat suasana dan tempat itu menjadi bagus. Nah, begitu pun juga dengan kehidupan kita, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, orang akan selalu menyukai kita. Sehingga dikatakan tadi, Tuhan menyertai kehidupan Yusuf. Karena apa, adik-adik? Manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, puji Tuhan, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Semoga cerita ini boleh memberkati adik-adik semua yang ada di rumah ya. Hendaklah kita tetap manis sikapnya, elok parasnya seperti bunga ini ya. Biarlah kita tetap menjadi hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Dimanapun kita pergi, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, biarlah kita memiliki sikap yang baik ya, tidak berubah. Karena kita adalah apa, adik-adik? Anak-anak Tuhan. Supaya perjalanan kehidupan kita seperti Yusuf, selalu disertai oleh Tuhan. Nah, puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini biarlah memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kembali hari ini kami mengucap syukur oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, memberkati kehidupan kami sebagaimana Yusuf, Engkau memberkati dalam setiap perjalanannya. Dan biarlah setiap anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu, biarlah selalu di dalam penyertaan Tuhan dari sejak kecil, dari sejak dini. Penyertaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka dan rasa takut akan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati anak-anak sekolah minggu dimanapun saja mereka berada, baik dalam masa studi mereka, baik dalam pertumbuhan mereka, orang tua mereka Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan anak-anak, hari ini ya Bu Elis, kita sudah memuji muliakan nama Tuhan bersama-sama. Terlebih lagi kita tadi sudah diberkati dengan firman Tuhan. Nah anak-anak, sekarang untuk meresponi firman Tuhan hari ini kita akan pujikan adalah sukacita.